Kita akan segera mulai ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri dengan sungguh, dengan menundukkan hati kita, menenangkan pikiran kita, dan mengarahkan diri kita bagi Allah yang perkasa tatkala kita memasuki hadirat-Nya yang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat sekalian, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut. Kamilah saksi dari peristiwa itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Marilah, saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dengan segala
kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu, Tuhan kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, kepentingan diri, kami mengaku kepadamu, Kristus kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu, Tuhan kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharulah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Tuhanku
Sidang jemaat, marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Demikian sabdanya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi bersama Kidung Keesan 257 bait pertama dan kedua, Ku tahu mukarisku hidup. Kita berdoa mohon kekuatan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari segala orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu, tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat-Mu. Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus, kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu, kami juga dapat melaksanakannya menurut kehendak Yesus Kristus, Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 hingga 32. Bapak Ibu, saya izin untuk bangkit berdiri. Saya sudah siapkan di slide, kita akan baca bersama-sama. Oke, kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 hingga 32. 3, 2, 1. Kemudian pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Mereka membawa rasul-rasul itu dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Lalu imam besar mulai menyanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat
kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dengan menggantung dia pada kayu salib. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Saya bilang shalom, Bapak Ibu damai di hati. Saya damai di hati, Bapak Ibu jawab shalom. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa apa nih? Luar biasa? Sehat-sehat. Ya, sudah lama saya enggak, sempat hampir setahun ya, setahunan. Bersyukur bisa datang lagi ke tempat ini untuk melayani Bapak Ibu keluarga besar GKO Jemaat Depok 1. Saya akan mulai dengan pertanyaan, mengapa menjadi saksi perlu keberanian? Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita sedang melihat tetangga kita yang badannya besar, kekar badannya, dia badannya fitness. Bapak Ibu lihat dia sedang memukul istrinya. Atau bayangkan kita sedang melihat kejahatan ada di depan kita. Maukah kita melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib sebagai saksi? Ada banyak yang tidak mau. Ada banyak takut. Makanya saya bertanya, mengapa menjadi saksi perlu keberanian? Ada banyak alasan. Pak pendeta, itu bukan urusan saya. Saya dan keluarga tidak mau campur tangan dengan keluarga itu. Saya takut malah nanti dia dan keluarganya akan membalas dan melaporkan saya dan keluarga. Atau mungkin alasan lain, saya gak punya waktu, urusannya bisa ribet, urusannya lama, gak usahlah jadi saksi. Ada konsekuensi yang harus dihadapi ketika Bapak Ibu Saudara menjadi saksi. Murid-murid para rasul, apa yang menjadi bukti mereka sehingga mereka mau untuk bersaksi? Apa yang menjadi bukti mereka? Yang menjadi bukti mereka adalah sehingga mereka punya keberanian, Yesus bangkit. Ini minggu sudah Paskah. Masih merasakan sukacita Paskah, sukacita kebangkitan Yesus. Karena Yesus bangkit, maka dengan yakin tanpa ketakutan mereka berani bersaksi bahwa Allah telah membangkitkan Yesus yang disalibkan dan wafat. Kalau kita lihat dalam baca kita di ayat yang ke-30. Yesus yang bangkit ini juga Yesus yang ditinggikan oleh Allah sendiri. Menjadi perintis dan juru selamat di ayat 31. Bersaksi semacam ini berat konsekuensinya. Kenapa berat? Karena mereka harus berhadapan dengan sistem keagamaan Yahudi yang sudah terbentuk. Apa itu? Menolak Yesus sebagai Mesias. Itulah sebabnya mereka dibawa ke pengadilan dalam bacaan kita. Di pengadilan Mahkamah Agama Yahudi itulah mereka menanggung konsekuensi atas kesaksian mereka.
Keberanian para rasul ini bukan jenis keberanian yang udah asal berani aja, yang penting saya berani. Enggak Bapak Ibu. Mereka benar-benar menunjukkan keberanian menjadi saksi kebangkitan Yesus. Kenapa? Karena mereka sudah melihat. Mereka lebih memilih taat kepada Allah yang membangkitkan Yesus. Maka dikatakan di ayat 29 di sana, Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mereka adalah saksi. Saksi adalah orang yang memiliki pengalaman pertama atau punya pengalaman langsung dari peristiwa yang terjadi. Ingat, para rasul ini punya pengalaman pertama dan langsung dengan Yesus yang bangkit. Lalu apa kekuatan bersaksi sehingga mereka bisa? Ada beberapa hal mengenai kekuatan bersaksi. Pertama, para murid mampu untuk memberitakan Injil dan mengadakan mukjizat dan tanda-tanda ajaib. Itu kekuatan bersaksi. Yang kedua, orang percaya dimampukan untuk mengerti firman Tuhan. Ketiga, orang percaya mengalami intimasi dengan Tuhan dan mengerti kehendaknya. Dan yang terakhir, kekuatan bersaksi adalah dimampukan menyadari dosa kita dan bertobat atasnya. Dan Bapak Ibu saya mau katakan, sejak kita memutuskan untuk menjadi murid Tuhan Yesus, maka secara otomatis kita itu menerima tugas yang sama seperti yang diterima oleh para rasul dalam bacaan kita. Apa itu? Menjadi saksi Kristus di dunia ini. Saksi itu menurut KBBI adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau suatu kejadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada beberapa orang mungkin melihat, Pak Pendeta, misi untuk menjadi saksi Kristus itu kan beban, saya beban. Ini tanggung jawab yang berat Pak Pendeta. Ini sulit untuk saya lakukan. Atau mungkin Bapak Ibu merasa, saya tidak layak, saya nggak punya kemampuan yang cukup untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Atau kadang kita juga beranggapan, udahlah Pak Pendeta, itu kan tugas pendeta, tugas penatua, tugas orang-orang yang sekolah teologi, udahlah itulah mereka tanggung jawab jadi saksi kebangkitan Kristus. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tempat mereka berada tanpa kecuali. Bukan hanya di gereja, bukan hanya saat ada kegiatan-kegiatan rohani, tetapi juga di tempat kita bekerja, di tempat kita menimba ilmu dalam pendidikan, dan di tempat ketika kita berinteraksi sosial dengan sesama kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai saksi Kristus, kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan pesan rekonsiliasi kepada dunia. Kita dipanggil untuk berbagi kasih dan pengampunan Kristus kepada orang lain. Dan ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ingat Bapak Ibu, kita harus ingat, kita adalah representatif Kristus di dunia. Dan segala tindakan kita bisa menjadi kesaksian yang kuat tentang kasih Allah. Bapak Ibu, saya terkadang miris, dan ini harus kita akui jujur. Sudah terlalu sering kita mendengar beragam istilah yang bermaksud untuk menyindir setiap orang yang mengaku dirinya Kristen, tapi tidak hidup layak seperti seorang pengikut Kristus. Ada orang bilang, orang Kristen masa gitu? Ada Kristen kapal selam. Dia naik di atas ketika Natal dan Paskah, ketika hari-hari perjamuan kudus.
dan dia turun lagi. Kristen kapal selam. Ada Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen yang hanya tertulis di KTP saya Kristen, tapi kelakuannya tidak mencerminkan Kristus. Atau Kristen tomat, tobat kumat, tobat kumat. Di sini nyanyi, oh haleluya, terima kasih Tuhan, meneteskan air mata. Pulang ke rumah pukul istri, pukul suami, pukul anak-anak. Datang lagi gereja, tobat lagi, kumat lagi. Jangan jadi Kristen tomat, jadi Kristen total. Tobat total. Atau apa, Kristen napas. Masih ada yang muncul Kristen napas, yang cuma datang Natal, Paskah aja. Kemarin Paskah rame, Pak. Rame ya. Ini udah mulai berkurang ya. Berarti Kristen napas sudah jadi kapal selam dia. Dia sudah turun ke bawah lagi. Dia udah gak jadi Kristen lagi. Katanya rajin beribadah, ngakunya Kristen, tapi kok begitu? Katanya beribadah, namun setiap sikap hidup seharinya tidak mencerminkan hasil dari ibadahnya. Katanya baca Alkitabnya udah khatam, tapi masih maki-maki orang, masih suka gosipin orang. Apa dampak baca Alkitab? Seorang Kristen bisa berkatakan, yang justru menunjukkan sikap hidup yang sama sekali tidak Kristiani. Padahal katanya rajin gereja, katanya rajin berdoa, katanya sudah lama pelayanan, tapi nggak ada dampaknya. Seharusnya justru sebenarnya orang harus tahu kita ini orang Kristen tanpa kita ngomong, saya Kristen loh. Harusnya orang sudah tahu itu. Dengan melihat sikap kita, sikap apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Tanpa kita kasih tahu pun, mereka tahu kita ini orang Kristen. Dari sikap dan tindakan hidup keseharian kita. Yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya adalah saksi Kristus. Dimanapun kita pergi, orang banyak akan melihat karakter dan cara hidup kita. Apakah cocok antara kerajinan ibadah, aktivitas pelayanan dengan kelakuan hidup kita sehari-hari? Atau tidak? Dimanapun kita berada, dimanapun kita hadir, kita pergi, kita adalah saksi kebangkitan Kristus. Ada istilah Christ likeness. Ini adalah sebuah perjalanan di mana Allah mengembangkan karakter Kristus yang ada dalam hidup kita. Tetapi fakta bahwa Allah akan mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Ingat, serupa dengan Kristus, tema-tema kita di sepanjang minggu sengsara selama 7 minggu. Kita diubahkan, kita dibentuk lewat tema-tema itu harus menjadi serupa dengan Kristus. Tapi ingat Bapak Ibu, bukan berarti kita bisa duduk manis, kita ongkang-ongkang kaki, kita menantikan Yesus datang yang kedua kali, kita diangkat ke surga. Enggak begitu mudahnya, enggak bisa semudah itu. Ada prosesnya. Dan proses itu menuntut kesediaan kita untuk bekerja sama dengan Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita. Kenapa harus Roh Kudus? Kita butuh kuasa ilahi Bapak Ibu. Kita butuh kuasa ilahi untuk membuat kita serupa dengan Kristus. Sekaligus agar orang-orang lain di sekitar kita bisa lihat Kristus. Perkataan kita, tindakan kita, dan kebiasaan setiap aspek kehidupan kita. Dari Christ likeness ini, di minggu ini saya bagikan kepada GKO Jemaat Depok 1 tentang Christ, tentang apa Yesus alami, rasakan, dan kita harus lakukan itu sebagai saksi kebangkitan Kristus. Yang pertama, C, compassion, belas kasihan. Bapak Ibu, bahasa Yunani dari belas kasihan adalah splanganisomai. Apa itu splanganisomai? Splanganisomai itu adalah ada gerakan dalam usus yang membuat kita menjadi mulus. Ketika kita mulus, apakah Bapak Ibu diam? Udah nanti aja lah, santai-santai. Enggak Bapak Ibu. Kita harus lakukan tindakan, kita harus melakukan sesuatu. Itulah belas kasihan. Belas kasihan akan menghasilkan sebuah tindakan.
Hati tergerak, tangan bertindak. Ingat, Yesus selama hidupnya, kalau kita baca kitab Injil, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya sudah kok Pak Pendeta. Iya sudah. Kasihannya dia. Udah segetar gitu doang. Itu bukan belas kasihan. Hati kita tergerak, maka tangan kita bertindak. Apa yang harus kita lakukan untuk orang itu? Maaf, saya bukan bicara materi. Lewat doa pun kita sudah bisa bantu. Tapi hanya bukan, oh iya kasihannya dia ya, anaknya belum bisa bayar sekolah. Udah, itu bukan belas kasihan. Itu bukan sebangan di somai. Ada kegerakan yang membuat kita belas kasihan. Yang kedua, holiness atau kekudusan. Dalam bahasa Yunani, kekudusan ini namanya hagios. Hagios itu berarti dipisahkan. Dipisahkan. Terpisah dari dosa, kemudian kita dikuduskan bagi Allah. Ingat, kekudusan itu dimulai dari pikiran kita. Saya katakan, kejarlah kekudusan Bapak Ibu. Dan hiduplah dalam kekudusan seperti Yesus. Karena kita jadi saksi kebangkitan Kristus. Yang ketiga, radian atau memancarkan terang. Radian itu memancarkan cahaya, mengeluarkan panas dan hal-hal yang positif lainnya. Orang yang memancarkan terang terus bersinar, terus berseri, terus cemerlang. Identitas orang percaya adalah sebagai terang dunia. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah terang dunia yang memancarkan terang Kristus melalui hidup kita. Sehingga dengan demikian kita bisa membawa orang kepada terang yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Ingat, terang walaupun dia hanya kecil, tapi ketika dia hadir di kegelapan, dia akan bercahaya. Kadang kita bukan menjadi terang. Ketika kita masuk dalam kegelapan, kita ikut menjadi gelap. Padahal kita adalah terang dunia. Jadilah terang dunia. Yang berikutnya, I-nya itu adalah integritas. Memiliki integritas artinya jujur. Ada konsistensi antara apa yang dia ucapkan di hati ini lalu dengan tindakannya itu sama. Konsisten. Memiliki motivasi yang murni. Tidak munafik. Tidak pakai topeng. Tadi saya katakan, jangan sampai di gereja kita meneriakan haleluya, di rumah kita meneriakan kata-kata makian. Itu enggak konsisten, itu enggak punya integritas seperti Yesus. Itu tidak bisa menjadi saksi kebangkitan Kristus. Apa yang kita ucapkan itu keluar dari hati. Jadi Bapak Ibu, ketika ada orang maki kita, ada orang terus bilang, saya enggak maksud itu kok, saya bercanda, enggak ada di hati saya. Omong kosong, bohong itu. Semua yang diucapkan itu ada di hati. Makanya Amsal 4 ayat 2-3 katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan. Ya, hati-hati. Kita bisa tahu, oh ternyata dia emang enggak suka sama saya ya. Oh enggak, saya suka, enggak. Tadi cuma keceplosan aja. Enggak bisa Bapak Ibu. Semua diproduksi di hati. Enggak mungkin enggak ada di hati itu keluar dari mulut, enggak mungkin. Jaga integritas. Jaga integritas. Yang berikut adalah servanthood, dari huruf S-nya, pengabdian. Yesus memberikan teladan untuk melayani orang lain. Yesus tidak mempertahankan posisinya sebagai guru dan Tuhan. Sebaliknya Yesus merendahkan diri sebagai hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dengan memahami pengabdian sebagai hamba, saya mau katakan Bapak Ibu, maka tidak ada tugas yang terlalu rendah. Tidak ada tugas yang terlalu hina untuk kita kerjakan dalam gereja ini. Mau disuruh ngepel, nyapu, ngelap-ngelap bangku. Emang siapa kita?
Yesus sudah lakukan itu ketika dia membasuh kaki para murid. Jadi Bapak Ibu disuruh apapun, lakukan. Dalam gereja, dalam pelayanan, lakukan saja. Kita nggak dibilang hina. Kita nggak akan teranggap sebagai orang hina, enggak. Karena Yesus sudah lakukan hal itu. Yang terakhir, truth atau kebenaran. Mari Bapak Ibu, berdirilah teguh untuk apa yang benar. Walaupun mungkin kita harus berdiri sendirian. Karena hidup dalam kebenaran seringkali menghadapi resiko. Kita kadang difitnah, kita disingkirkan, kita dianiaya. Sebagaimana yang dialami oleh Yusuf atau Daniel dan kawan-kawannya. Mereka hidup dalam kebenaran tapi mereka dihina, difitnah. Jika kita yakin bahwa kita hidup dalam kebenaran dan tahu bahwa kebenaran itu adalah Yesus sendiri, maka kita sedang berjalan menuju hidup, bukan berjalan menuju kematian. Walaupun Bapak Ibu di kantor adalah orang Kristen sendiri, tetap pegang teguh kebenaran. Anak-anak muda di kampus, di sekolah, walaupun kemuannya sendiri, kamu dihina-hina Yesus kau Tuhan disalib, kamu tetap teguh pegang pendirian bahwa Yesus adalah kebenaran, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Harus teguh kita jaga itu, karena memang Yesus adalah kebenaran. D.L. Moody, seorang penyiar terkenal, dia mengatakan begini Bapak Ibu, dari 100 orang, 1 orang akan membaca Alkitab dan 99 orang lainnya akan membaca sikap orang Kristen. Kutipan ini menekankan dampak kuat dari kehidupan dan tindakan seorang Kristen terhadap orang-orang di sekitarnya. Ingat, Allah memanggil kita untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus sebagai identitas sejati kita dalam menjalani kehidupan. Akan berdampak bagi banyak orang dan kita akan mengalami hubungan yang semakin mendalam dengan Tuhan. Hal ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen seringkali merupakan representasi pertama, bahkan kadang-kadang adalah satu-satunya dari Alkitab yang akan ditemui oleh orang lain. Sementara hanya sedikit yang mungkin langsung baca Alkitab. Lebih banyak yang mengamati perilaku, sikap, dan interaksi kita. Ketika kita menjalani kehidupan yang mencerminkan ajaran Kristus, orang lain akan melihat Bapak Ibu. Saya ambil dari Moody bukan melarang Bapak Ibu untuk rajin baca Alkitab, ya enggak. Penting, sangat penting setiap saat. Tapi bukan itu yang dilihat orang. Tindakan kita sehari-hari itu yang dilihat orang Bapak Ibu. Orang nggak tahu si A, si B mana sudah rajin baca Alkitab. Orang akan lihat dari tindakannya yang mencerminkan Kristus. Dilihat dari tindakannya. Dan orang akan terinspirasi lewat setiap apa yang akan kita perbuat. Yaitu menjadi saksi kebangkitan Kristus lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, dan perbuatan kita. Bisakah kita menjadi saksi kebangkitan Kristus? Sangat-sangat bisa. Saya akan tutup khotbah saya karena Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saat ini kita diundang untuk berani hidup sebagai saksi kebangkitan. Dalam hidup kita, bisa saja kita dihadapkan pada satu peristiwa ketika kita harus memilih tetap mengikuti dan beriman kepada Yesus yang bangkit atau mengingkari Dia karena konsekuensi yang berat. Mari Bapak Ibu, ikutlah contoh para rasul dalam bacaan kita. Mereka tetap memilih ikut Yesus karena kuasa kebangkitan yang mereka alami. Selamat menjalani kehidupan Minggu Paskah kedua ini. Jadilah saksi kebangkitan Kristus dengan kekuatan dari Roh Kudus.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kidung Kesan 257, bait yang ketiga, ku tahu vokalisku hidup. Langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya bersama-sama kita akan menyatukan hati untuk menaikkan setiap syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, berkati kami semua, beri kami kekuatan Tuhan, untuk terus menyaksikan Yesus yang sudah bangkit. Yang kami saksikan adalah setiap hal yang Yesus sudah lakukan ketika Yesus hidup di dunia ini. Sehingga akan ada banyak jiwa yang terselamatkan. Akan ada banyak jiwa yang ketika melihat setiap tindakan kami akan peroleh anugerah keselamatan dari Yesus yang sudah bangkit. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersama-sama menyatukan hati, menaikkan setiap syafaat kami kepadamu. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga di minggu ini. Doa untuk keluarga Ibu Renata Ruth Iren Sondang Sihombing, keluarga Bapak Korinus Malasina Ongirwalu, keluarga Bapak Hestron Budiman Filipus Malau, keluarga Bapak Roynaldo Mose, keluarga Bapak Octavianus Latu Perisa, keluarga Ibu Madonna Mei Utami Nababan, keluarga Saudari Angela Vita Gea, keluarga Bapak Gagah Putra Perdana Hutapea, keluarga Saudari Graciela et Uyori, keluarga Bapak Hiren Sitompul. Tuhan yang tahu apa yang saat ini sedang dirasakan, dialami oleh keluarga-keluarga yang telah kami sebutkan. Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berkati setiap apapun yang sedang mereka gumuli. Yakinkan mereka Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan keluarga-keluarga ini. Dan biarlah keluarga-keluarga ini boleh terus menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Iren sebagai gembala sidang beserta keluarga,
para majelis beserta keluarga, para pekerja gereja beserta keluarga, pengurus komisi beserta keluarga, para pengasuh sekolah minggu, pengajar, remtar, pembantu, pemusik, tim multimedia. Berkati mereka semua Tuhan. Satukan hati mereka dalam melayani umat yang telah Engkau percayakan untuk mereka layani secara bersama-sama di tempat ini. Biar mereka terus hidup dalam kasih, saya mengasihi, saya memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kayak berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan ataupun pasangan hidup. Yakinkan mereka Tuhan, di waktu Tuhan yang indah mereka boleh dapatkan pekerjaan, dan di waktu Tuhan yang indah mereka boleh dapat pasangan hidup yang sepadan dan seiman. Yang saat ini sedang menjalin hubungan, Tuhan terus ingatkan mereka, masing-masing dari mereka dengan penuh kesetiaan menjaga kekudusan mereka masing-masing. Kayak berdoa untuk keluarga yang sedang menambahkan keturunan, Tuhan berkati, di waktu Tuhan yang indah maka akan hadir keturunan di tengah-tengah keluarga ini. Tuhan berkati segala sesuatu yang mereka telah lakukan. Kayak berdoa untuk setiap ibu yang sedang mengandung, Bapak berkati bayi yang ada dalam kandungannya, sehingga jamahan kuasa Tuhan, maka bayi ini akan lahir, akan hadir tengah-tengah keluarga dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Berkati selama proses mengandung ini Tuhan, berkati ibu, beri kekuatan, kesehatan kepada dia. Kayak berkati pos pelayanan Darung Bali agar terus supaya semakin bertumbuh. Tuhan berkati para pelayan-pelayan di pos pelayanan Darung Bali. Kayak berdoa bersama untuk Sinode GKO, Tuhan berkati majelis Sinode setiap saat lewat jamahan kuasa Tuhan. Sinode GKO melalui majelis Sinode akan terus berkembang, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kayak berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan tolong bangsa kami. Ada banyak orang, ada banyak hal yang mulai mengganggu bangsa ini Tuhan. Perekonomian, harga-harga yang sudah mulai naik, kasus-kasus korupsi, dan segala macam yang terjadi di negara kami tercinta Indonesia. Kami yakin Tuhan, Engkau begitu sangat mengasihi bangsa kami. Engkau peduli terhadap Indonesia. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan tercurah bagi bangsa kami. Berkati para pemimpin, dari presiden hingga ketua RT di mana kami tinggal. Mereka boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Sehingga dengan penuh yakin, dengan penuh keyakinan, kami bisa mengatakan bahwa Indonesia baik-baik saja. Kami berdoa untuk kota Depok, bagi kota beserta jajarannya Tuhan berkati, sehingga kota Depok boleh terus maju dan berkembang. Kami berdoa untuk pekerjaan renovasi gedung gereja agar berjalan dengan baik segala sesuatunya ya Bapak. Jemaat yang sakit ataupun dalam pemulihan, kami berdoa bersama untuk Ibu Remina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Rati Dia Sulistiorini Laisina, Bapak Johnri Tahalea, Bapak Ruslan Judiseno, Saudara Gustaf Mama, Ibu Petra Eli Ermawati Marwanaya, Ibu Pendeta Carolina Ropulalan. Nama-nama ini Tuhan Engkau tahu mereka sedang bergumul lewat sakit penyakit dalam hidup mereka. Kayak berdoa menyatukan hati dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan rawat mereka semua. Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan dikonsumsi supaya semua itu menjadi alat Tuhan. Di dalam Tuhan pasti akan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Gevariel Nayakario, Saudara Aloysius Gerson Ardenta Tarigan, Ibu Mutriana Kune, Saudari Esther Dewi Chandra Sigaringgi, Bapak Sanjaya Sitepu,
Ibu Renata Ruth Iren Sondang Sihombing, Bapak Lestian Dinasti Huta Barat, Bapak Albert Mangasa Urban Tobing, Ibu Fitria Ningsi, Ibu Maria Weli Mautuka, Ibu Neti Meta Yuria Borutobing, Bapak Robinson Tahalea, Meisela Zaneta Polnaya, Ibu Yeti Adel Damaris Kausi, Saudari Goldina Evin Payer. Tuhan berkati nama-nama ini, mulai hari ini hingga 1 minggu yang akan kami jalani ke depan, mereka akan bertambah usia 1 tahun. Biar ketika hari itu ada, hari itu terjadi, Tuhan berkati sukacita mereka. Tuhan yakinkan mereka bahwa hal itu terjadi karena Tuhan begitu mengasihi mereka. Tuhan yang jawab setiap keinginan mereka di usia baru ini. Terkhusus mereka boleh terus bertumbuh di usia baru ini menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Kita berdoa untuk suku yang terabaikan. Berdoa bersama untuk suku Geser Gorom. Tuhan tolong, belum ada orang yang percaya di suku ini. Kami yakin kuasa Tuhan nyata. Tuhan kirimkan misionaris sehingga akan banyak orang yang mengenal Yesus Kristus di suku Geser Gorom ini. Berdoa agar media online dapat menjadi salah satu pintu agar orang-orang di Geser Gorom dapat mendengar tentang Injil. Tuhan berkati untuk peningkatan keterampilan kerja diperlukan bagi suku ini supaya mereka dapat bekerja dengan kualitas yang baik. Kami yakin Tuhan akan melakukan kuasa-Mu bagi semua orang di suku Geser Gorom sehingga mereka boleh mengenal Yesus dan percaya bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami Tuhan. Engkau lihat yang hadir di tempat ini. Kami datang ke sini membawa setiap ucapan syukur kami. Kami datang membawa setiap pergumulan hidup kami. Tuhan dengarkan suara hati mereka. Makasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang peduli. Allah yang mengerti. Lihat mereka Tuhan. Dengarkan suara hati mereka. Kasih Yesus. Dan saat ini hamba berdoa untuk semua yang hadir di tempat ini. Yang sakit disembuhkan. Yang beban berat diangkat setiap persoalan hidup mereka. Yang hubungan kurang harmonis antara suami, istri suami, orang tua, anak-anak, orang tua boleh semakin harmonis. Tuhan berkati pelayanan mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati usaha bisnis mereka. Tuhan berkati setiap orang yang tinggal di rumah mereka. Tuhan berkati segala sesuatunya. Sehingga apapun yang mereka buat, Tuhan buat menjadi berhasil. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami merasakan sukacita damai sejahtera berasal dari Tuhan. Dan semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Inilah kami Bapa. Inilah setiap syafaat kami. Kami meyakini Tuhan akan mendengarkannya dan Tuhan akan menjawabnya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Syafaat ini akan kami sempurnakan di dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi besok. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan sembahan kita. Kami mengingat kata kita dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit
persembahan syukur kami ini, itu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Sidang jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kidung Kisah 745 bait pertama dan kedua, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.